Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Senantiasa Bida berharap kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku, kembali lagi kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama Bu Ida. Oke? Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan? Proses untuk mendapatkan keturunan. Khusus pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat mengetahui berbagai macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi, kita fokuskan pada perkembangbiakan vegetatif yang alami. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, kita akan fokus ke yang vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tanpa didahului pembuahan. Apa itu pembuahan, Bu? Pembuahan adalah pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan berarti yang jantan adalah serbuk sari dan yang betina adalah kepala putih. Nah, pertemuannya itu nanti didahului oleh penyerbukan, baru terjadi pembuahan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Vegetatif dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada dua ya. Nah, akan kita bahas terlebih dahulu yang vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tanpa didahului dengan pembuahan dan tidak dibantu oleh perantara manusia ya, ataupun hewan. Yang pertama adalah spora. Nah, vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora ini ada di mana? Contohnya, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, ini loh spora itu yang titik-titik hitam ini. Ada di bawah, bagian bawah dari tumbuhan. Betul sekali, paku. Bukan paku baja loh ya. Ini tumbuhan paku. Contoh berikutnya tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora adalah, semua tahu ini apa? Iya, lumut. Ada lagi jamur. Ya. Next, vegetatif alami yang selanjutnya adalah apa? Tunas. Ini adalah bahan untuk membuat gula. Berarti dia adalah tebu. Tunasnya ada di bawah ini ya. Nah, kemudian pisang ini tunasnya, anaknya. Nah, ini bawah dasar dari batang muncul tunas. Ini akan dipisahkan bisa menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya adalah setelah pisang, ya ini apa? Iya, ini adalah bambu. Tunas dari bambu namanya apa? Siapa yang tahu? Ini digunakan untuk isi lumpia kayak gitu. Namanya adalah rebung. Betul sekali. Bisa dimasak ya, tunas bambu. Vegetatif alami yang berikutnya adalah tunas adventif. Apa bedanya dengan tunas yang tadi, Bu? Tunas adventif adalah tunas yang letaknya selain dari pangkal batang. Ada di beberapa tempat. Yang pertama, dia adalah cemara. Cemara juga termasuk tunas adventif. Kemudian cocor bebek. Cocor bebek tunasnya ada di daun. Kemudian sukun. Sukun ini termasuk dalam tunas akar. Jadi tunas yang letaknya tidak di pangkal batang disebut sebagai tunas adventif. Jangan lupa ya. Lanjut. Umbi batang. Dikatakan sebagai umbi batang karena batang yang berada di dalam tanah mengalami penggembungan. Ya, ingat,
Umbi batang adalah batang yang ada di dalam tanah mengalami penggelembungan membentuk umbi. Bedanya nanti umbi batang ini umbinya bisa ditanam, ya. Jika umbinya ditanam akan muncul mata tunas, adanya ada di kentang sama ubi jalar atau ketela, ya. Dua ini adalah jika ditanam bisa tumbuh umbinya, jika ditanam bisa tumbuh menjadi individu baru. Lanjut. Ini adalah umbi lapis, berarti berlapis-lapis. Ayo, ada di apa umbinya? Oh iya, ini ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Perlu kalian ketahui ini. Ini yang ditumbuhi akar ini namanya cakram ya, ada cakramnya bagian bawahnya ini. Contoh selanjutnya yang mengalami perkembangbiakan menggunakan umbi lapis adalah deng, siapa yang tahu ini? Ini adalah bakung. Ini bawahnya ini bentuknya seperti bawang putih ya. Kemudian vegetatif alami yang selanjutnya adalah akar tinggal atau sering disebut sebagai rizom atau rizoma, sama ya. Berada di teman-temannya ini. Siapa ini? Ada jahe, kemudian ada kunyit, ada juga lengkuas, semua sebangsanya ini berkembang biak menggunakan akar tinggal. Jadi, apa yang dimaksud dengan akar tinggal? Walaupun tampak tidak ada daunnya, jika akarnya masih ada di dalam tanah, dia akan bisa tumbuh daun lagi. Ya, hebat ya. Dia di musim kemarau gitu, daunnya ini seakan mati semua, tetapi akar yang ada di dalam tanah tertinggal itu masih bisa tumbuh menjadi individu baru. Vegetatif alami jenis selanjutnya adalah geragi. Ada yang menyebutnya juga dengan stolon, sama ya. Jangan kebalik ya, tadi akar tinggal itu rizoma, geragi, nama lainnya stolon. Ada di mana saja, Bu? Ini daunnya yang lope-lope ini adalah semanggi. Semanggi itu ada semanggi air, ada semanggi gunung. Kalau semanggi air berarti hidupnya di air, semanggi gunung hidupnya di daratan. Bedanya apa Bu ini? Kelipatan daunnya ini. Selanjutnya adalah, nah ini arbei, bukan stroberi ya, bentuknya mirip arbei. Kemudian ini adalah pegagan. Bu, kalau geragi itu bagaimana ya Bu? Geragi itu menjalar. Jadi nanti ini bisa dipotong di setiap ruas batangnya itu bisa muncul akar yang ditanam kemudian menjadi tumbuhan baru. Itu yang geragi, seperti rumput teki. Ya, rumput teki itu kan menjalar di atas permukaan tanah. Ya, Bu, ada yang tertimbun, iya, tetapi di lapisan yang atas. Udah ya. Nah, yang vegetatif alami cukup itu yang bisa Bu Ida sampaikan. Anak-anak bisa mempelajari dari sumber yang lain untuk menambah pengetahuan. Kalau ada sesuatu yang kurang dari yang Bu Ida sampaikan, Bu Ida mohon maaf. Nanti kalian perdalam lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Terus semangat karena keberhasilan kalian di masa mendatang harus diikhtiarkan sejak sekarang. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama di ruang kelas, bukan ruang kelas maya. Tidak apa-apa, jangan mengurangi rasa semangat belajar ya. See you next time. Goodbye. Mohon maaf atas segala kekurangan Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak solih solihah.